yang saya suruh 5 malah ngerjain 10. Dan alhamdulillah 20 dari 30 anak saya, 25 anak itu mengerjakan yang saya suruh 5, mereka mengerjakan 10. Jadi satu soal itu 5, mereka jadi mengerjakan 15 jawaban. Yang saya minta 5, mereka kasih saya 30 jawaban. Keren memang anak. Jadi karena di akhir, saya kira di akhir pembelajaran mereka tidak semangat lagi. Ternyata juga bersemangat. Di bahasa Indonesia, saya suruh peserta didik saya ber, awalan ber. Nah, buat 10 kalimat dengan awalan ber, kata saya. Terus apa yang terjadi? Bu, saya mau buat 30, Bu. Wah, keren. Ternyata saya suruh 10, anak didik saya buat 30. Dan ada lagi mereka malah buat 50. Jadi dari awal, ketika kita buat pembelajaran itu menyenangkan, sampai akhir pun mereka merasa senang. Alhamdulillah mereka merasa senang, dan itu di luar ekspektasi saya. Baik, itulah yang termasuk dengan motivasi dari diri mereka. Karena mereka senang, jadi mereka termotivasi untuk belajar. Motivasi, nih kita pelajari tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini bisa kita dapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun, dapat membuat diri kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentunya hanya diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri. Motivasi itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi siswa kita ingin melakukan sesuatu, misalnya kita coba lagi datang terlambat. Siswa kita datang cepat, ingin datang cepat bukan karena dari diri dia. Dia ingin datang cepat ya karena takut dihukum. Takut dihukum sama gurunya, makanya dia datang cepat. Atau apalagi buat PR. Siswa kita mau buat PR itu karena bukan dari dirinya. Aku mau buat PR, aku mau belajar, bukan motivasi dirinya, tapi memang dia takut kena hukum sama gurunya. Itu motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Saya ketika mengetik ini Bapak Ibu, saya langsung tersenyum sendiri. Kenapa saya tersenyum sendiri? Saya melakukan ini ternyata. Di pembelajaran saya melakukan ini. Ini contoh saja. Contoh dari tidak usah pembelajaran. Saya minta tolong sama anak, "Nak, tolong belikan ibu minum. Ini uangnya. Nanti kembaliannya ibu sama kamu, ambil sama kamu." Ternyata itu salah. Jadi adalah anak saya itu protes, "Bu, kenapa dia terus, Bu? Saya dong sekali-sekali." Menurut Bapak Ibu, itu mereka mau ikhlas atau imbalan? Pasti mendapatkan imbalan dari saya. Ternyata itu salah. Jadi memang motivasi diri itu motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita minta tolong, kita harus mengajarkan anak kita, peserta didik kita, kalau ada orang minta tolong, kita harus tolongin tanpa harus mengharapkan imbalan. Ternyata pengajaran kita juga salah dari itu hal yang kecil saja. Terus menghargai intrinsik, motivasi yang intrinsik yang dari dirinya sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya. Nilai kebajikannya, apa nilainya? Begitu. Konsep disiplin yang dengan identitas yang gagal. Yang pertama, hukuman. Disiplin dengan hukuman. Itu yang pasti, kalau kita menerapkan disiplin dengan hukuman, pasti itu yang pertama akan menyakitkan buat yang dihukum. Sama kalau anak tidak buat PR, kita hukum tegak di depan kelas, itu akan menyakitkan buat anak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak nyaman. Kita tidak nyaman. Anak itu tidak nyaman.
Terus yang ketiga, memaksa siswa menyembunyikan kesalahan. Jadi mereka lebih identik bohong karena mereka takut, terus mereka berbohong. Karena kita marah, kenapa kamu nggak buat PR? Saya lupa. Tapi sebenarnya bukan lupa alasannya, siapa tahu malas, karena bohong. Ya. Terus yang ketiga, siswa jadi rendah diri. Dia jadi rendah diri. Kata dihukum dia jadi rendah diri. Oke. Penghargaan itu yang saya bilang tadi. Nah, tolong belikan ibu minum, terus ini uangnya. Tidak boleh ternyata. Tidak efektif. Apa yang terjadi dari peserta didik kita? Yang pertama itu tidak efektif. Yang kedua, akan merusak hubungan. Sifat iri, yang itu tadi yang saya bilang sifat iri tadi. Bu, kok dia terus sih, Bu? Saya nggak pernah. Jadi iri. Yang ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Makanya kurikulum Merdeka ini tidak ada rankingnya lagi, tidak ada rankingan. Yang terakhir itu merampas hak dan harga diri anak. Selanjutnya, konsep disiplin yang identitas dengan yang sukses, konsekuensi. Nih, sukses konsekuensi, iya, sukses. Tapi penguatannya itu jangka pendek. Kita ambil contoh, misalnya ada anak minumnya itu jatuh. Minumnya jatuh nih, konsekuensinya apa? Kalau anak menjatuhkan minum temannya, apa konsekuensinya? Kita ngepel. Masih ngepel dulu kan? Konsekuensinya memang ngepel. Kalau misalnya ada anak, bapak ibu melapor, Bu, si Anu menjatuhkan minum saya. Apa yang kita lakukan sebagai guru? Pel. Masih kita suruh pel dulu. Pel. Itu konsekuensi. Penguatannya itu cuma jangka panjang dan perlu monitoring berkelanjutan. Jadi jika ada lagi teman yang jika ada peserta didik yang menjatuhkan minum, kita lihat dia ngepel nggak, kita monitoring terus, kita monitor terus, dia lakukan nggak yang kita suruh itu, stimulus responnya ada, siswa menghormati peraturan, iya, dia jadi menghormati peraturan benar, karena konsekuensi kita ada konsekuensinya. Terus dia tidak merenungi waktu untuk merenungi kesalahan, dia nggak merenungi kesalahan dia, karena kita yang langsung menyuruh ngepel, langsung mengepel saja, dia tidak merenungi kesalahan dia. Di modul 1.4 ini kami belajar tentang restitusi. Restitusi itu siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita ambil lagi contoh yang botol minum tadi. Boleh kita bilang ketika mereka menjatuhkan minum, kita tanya sama siswa kita. Ketika dia menjatuhkan minum, kita tanya sama siswa kita, kenapa jatuh? Bu, botol minum Syahdu jatuh. Oh, jatuh. Iya. Apa yang kamu lakukan? Kita tanya saja, bukan kita suruh pel. Tidak. Kita tanya, apa yang harus kamu lakukan? Mungkin siswa kita akan menjawab, saya minta maaf dulu, Bu, sama teman saya yang jatuhkan minumnya. Saya mungkin minta maaf dulu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kita bertanya lagi, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Saya akan mengepel, Bu. Dia bisa berpikir sendiri, karena kan itu memang kesalahan dia. Dia belajar dari tanggung jawab dia. Dia berpikir sendiri. Dia mengepel. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Mungkin saya akan ganti minum teman saya, Bu. Begitu. Terus siswa menghormati dirinya dan orang lain. Iya, jadi dia menghormati dirinya dan orang lain. Dia memegang kontrol atas dirinya sendiri. Dan yang terakhir, siswa bersemangat memperbaiki kesalahan dia. Karena dia merasa bersalah, dia bersemangat untuk memperbaiki kesalahan dia. Karena kita dengarkan apa yang dia mau. Begitu. Jadi kita tidak perlu menjudge. Pel, tidak usah. Dia bakal berpikir sendiri. Oke, apa itu pendekatan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Gosen 2004. Jadi ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, sebaiknya guru tidak langsung memberikan sanksi, tidak langsung menjudge kalau itu salah, atau memberikan hukuman kepada murid.
mengenal tentang apa yang dapat mereka lakukan, serta murid diberikan tanggung jawab yang berasal dari dorongan internal murid untuk memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan kembali harga diri. Oke, ini contoh. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Contohnya ini saya kasih contoh siswa tidak membuat PR. Kalau hukuman, menghukum siswa tegak di depan kelas. Ini guru marah dan siswa jadi takut karena kita hukum. Siswa itu kita marahin, terus dia jadi takut. Kamu nggak buat PR, kamu tegak di depan kelas. Berarti kita menghukum siswa. Apa yang terjadi sama siswa? Siswa kita takut, cuma takut. Dia ada kemungkinan nggak dia akan mengulangi lagi? Ada, karena tidak berasal dari diri dia, tidak intrinsik tapi ekstrinsik. Oke, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya 2 kali lipat. Ini yang saya lakukan. Saya jujur, ini yang saya lakukan. Saya melakukan konsekuensi jika murid saya tidak membuat PR, jika siswa saya tidak buat PR, saya kasih hukuman 2 kali lipat dan ditandatangani sama orang tua. Guru tegas. Kita merasa saya tegas nih. Jadi siswa menghormati, hormat terhadap kita, betul hormat terhadap kita, tapi kemungkinan dia mengulangi lagi ada. Apakah efektif? Tidak efektif. Dia akan mengulangi lagi. Kenapa? Karena tidak berasal dari diri dia sendiri. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanya dia, kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa dia tidak membuat PR? Apa alasannya? Bagaimana solusinya? Kita cuma bertanya saja ke siswa kita. Kita tidak memarahkan, tapi kita bertanya, dan apa solusinya? Apakah dia mau? Apakah mau dia bertanggung jawab atas tugas, atas kesalahan dia? Dan bagaimana solusinya? Dia memecahkan sendiri. Kita cuma bertanya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pengawas, dan ada guru sebagai manajer. Yang manakah kita? Coba kita lihat. Yang mana ini? Guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai penghukum, kita itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau siswa berbuat salah, kita hardik. Kenapa kamu nggak buat PR? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Tegak di depan kelas atau keluar dari kelasnya. Itu menghardik. Itu guru yang menghukum. Terus apa hasilnya dari peserta didik kita? Peserta didik kita timbul rasa memberontak, marah. Kita berontak, terus melawan. Itu yang terjadi ada kasus yang disuruh sholat itu dia melihat ada kasus yang disuruh sholat. Kemungkinan guru itu dia, bukan saya menyalahkan, kemungkinan dia membentak. Iya, mungkin mengatakan perkataan yang kasar sehingga muridnya marah. Siapa tahu, kita tidak tahu, kita tidak bisa, karena kita tidak ada di kejadian itu, kita tidak tahu. Jadi apa yang terjadi sama murid? Dia memberontak, kesal, karena kita dimarahkan, kita kesal, terus menyalahkan orang lain, kita berbohong, itu murid. Terus apa? Siswa berkata, biar aja lah, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kita dijat sebagai guru yang pemarah. Sering tuh marah-marah. Jadi karena kebiasaan marah-marah kita terus, jadi murid udah biasa saja. Besok marah lagi. Itu kita sudah terhitung seperti itu. Terus membuat orang merasa bersalah. Kita ini kalau murid melakukan
Ibu capek loh nak. Janganlah nakal-nakal. Itu membuat orang merasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah. Kamu tuh harus gini loh nak. Ibu udah capek loh ngajar kamu, udah 1 harian ibu capek ngajar kamu. Ada nggak seperti itu? Ngerti lah nak. Saya tuh Bu Rini. Ngerti lah dikit. Itu membuat rasa bersalah. Apa yang terjadi di mulut kita? Menyembunyikan, dia menyangkal. Perasaan hatinya dia menyembunyikan. Jadi dia karena merasa bersalah, dia menyembunyikan kesalahannya. Terus selanjutnya dia bohong. Karena dia merasa bersalah, akhirnya dia berbohong. Terus teman, ada kita sebagai posisi kontrol kita itu sebagai teman. Teman contohnya kayak gini. Ayo lah nak, tolong lah ibu nak. Ada nggak bapak ibu yang kayak gitu? Kalau murid berbuat salah, tolong lah nak. Nanti kita kena marah nak sama kepala sekolah. Itu tapi teman, kita tapi ini. Biasa ini teman dia demi ibu nak. Ayo lah nak, janganlah kayak gini. Ini ibu kena marah nak sama kepala sekolah. Itu teman, posisi teman. Baikkah? Tidak. Siswa jadi ketergantungan. Siswa meletakkan dirinya sebagai orang yang sangat penting. Saya berpikir bapak atau ibu itu teman saya, jadi kurang dihargai. Ya, lemah, siswa itu lemah dan tidak mandiri. Ada pemantau, berhitung dan mengukur. Jadi pas ketika siswa kita tidak buat PR, kita tanya, apa kamu mau buat PR? Iya. Kenapa nggak buat PR? Siapa orang yang bantu kamu di rumah? Itu pemantau. Itu kita pemantau. Jam berapa sih bangun? Kalau terlambat, kenapa terlambat? Jam berapa bangun tadi? Itu pemantau. Jam 10 masuk. Iya. Lambat banget. Udah jam 10 dasar kamu tadi malam. Jam berapa kamu tidur tadi malam? Soalnya sering kali nih. Iya. Kalau sekali lambat kita. Oke. Lambat ya. Iya. Itu jurang ya. Siswa meletakkan dulu peraturan dan hukum berapa banyaknya bintangnya saya menitik beratkan pada apa akibat dan tindakan. Nah, yang paling bagus posisi guru yang mana manajer. Kita tidak menghakim, tapi kita memposisikan diri kita sebagai saya guru, sebagai murid. Jadi bagaimana? Jadi gimana Bapak Ibu caranya kita manajer ketika murid kita datang terlambat? Boleh kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Apa alasan kamu datang terlambat? Oke, itu sudah dilakukan. Kenapa kamu datang terlambat? Terus tidur jam berapa tadi malam? Boleh, itu boleh juga ditanya. Tidur jam berapa tadi malam? Terus kita tanya lagi, mungkin anak jawab, iya bu, saya tadi main game malam sampai tidur tengah malam. Apa yang kamu lakukan? Kita tanya lagi, apa yang kamu lakukan kalau misalnya kamu tidak bermain game? Dan bu, mungkin nanti kita tanya lagi, gimana supaya kamu tidurnya cepat? Kita tanya lagi sama peserta didik kita. Oh iya, saya tidur cepat ibu. Baik bu, saya akan tidur cepat nanti malam. Mungkin saya tidak akan main game lagi. Mungkin saya main game cuma 1 jam. Kita tanya, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nanti kita akan bahas keyakinan kelas. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Terus setelah kita tanya, apa solusinya? Mungkin saya tidak akan terlambat, saya ikut jam beker bu di rumah, atau nanti saya akan bilang sama orang tua saya untuk membangunkan saya. Memang siapa saja di rumah, kita harus tahu dulu latar belakang kehidupan peserta didik kita. Oke. Selanjutnya kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Saya mau tanya sama Bapak Ibu dulu. Ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita harus datang tepat waktu ke sekolah? Itu nilai apa yang kita terapkan di sini? Apa kita tuh harus datang tepat waktu ke sekolah? Nilai apa? Nilai disiplin. Terus ketika
restitusi atau menghargai orang lain. Ini kemarin kami membuat contoh keyakinan kelas. Beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau di keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada keyakinan kelas itu yang bukan tidak datang terlambat, tapi keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif seperti datang tepat waktu ke sekolah, terus menghormati sesama teman, bukan menggunakan kata tidak berkelahi sama teman, tidak, tapi lebih menggunakan kata positif, menghormati sesama teman, mengangkat tangan jika ingin bertanya, fokus dalam belajar, begitu. Dan ini sesuai dengan kondisi dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas itu harus dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Semua dilibatkan, tidak kita yang buat sendiri guru. Ini yang keyakinan kelas tidak kita diskusikan sama peserta didik kita seperti apa kelas kita, ingin menjadi seperti apa kelas kita. Keyakinan dengan kesepakatan kelas sama enggak sama? Kesepakatan sama. Kalau kesepakatan kelas sama, tapi peraturan kelas berbeda. Berbeda peraturan ya. Kalau peraturan kelas lebih ke kalau kamu tidak buat PR, kamu akan begini. Ya, ada sanksinya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, Kalau keyakinan ya. Nilai apa? Kita cuma menerapkan nilai aja ke siswa. Keyakinan itu sama kesepakatan. Tapi kalau peraturan berbeda. Oke, kita lanjutkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini yang kami pelajari di modul 1.4, budaya positif. Yang pertama, ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak berbuat salah, berarti dia merasa gagal. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Jadi kita validasi dulu, kita benarkan dulu pernyataan mereka. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya atau berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ini boleh, ini kemarin kami syuting sebentar Bapak Ibu sama anak didik saya. Coba dilihat dulu videonya. Kenapa? Kurus dari situ. Pandai mengenal kamera. Ini masalah apa, Bu? Contoh penerapan segitiga. Jadi nah, ini udah mau habis loh. Ya apa aja? Udah.